yaitu pengenalan pelayanan administrasi, keuangan, fasilitas, dan sumber daya, hak dan kewajiban mahasiswa di fakultas. Materi ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2, yaitu Bapak Saparudin Hidayat Aliksan, Eskom Mkom. Kepadanya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya teknik sipil. Sedikit ya. Teknik sipil. Teknik mesin. Mana tangannya nggak kelihatan, biar bisa terpetakan ini mahasiswanya menyebarnya kemana aja. Teknik mesin. Nggak ada yang sisi sayap kiri saya ya. Teknik elektro. Teknik informatika. Paling rame ya. Sistem informasi. Semakin melambat ya sekarang ya. Ilmu lingkungan. Rekayasa pertanian dan biosistem. Itu bisa dicontoh gitu ya. Jadi yang penting semangatnya dulu gitu ya. Baik rekan-rekan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Feril, Bapak Wakil Dekan 1 Pak Yugo, Wakil Dekan 3 Pak Dr. Rimun atau Pak RW, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Pak Kaprodi TI, Pak Ersanto, Pak Kaprodi Mesin, Pak Roy, kemudian Ibu Kaprodi Sipil, Bu Nurul, Bu Kaprodi SI, Bu Fitria, dan juga Ibu Sekprodi dari Elektro, Bu Sarah. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang seperti di gunung ya. Karena ada kayak kabut-kabut, padahal suasananya sebetulnya agak panas ya. Panas nggak? Oh enggak ya. Berarti hati kalian memang sudah dingin dari dalam. Ya, alhamdulillah ya. Rekan-rekan sekalian, ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan administrasi keuangan, fasilitas, dan sumber daya. Meskipun nanti dalam perjalanan juga rekan-rekan akan melewati itu, atau nanti dalam proses perjalanan juga akan bisa melihat begitu ya, berbagai hal terkait dengan sarana, prasarana, keuangan, pelayanan. Tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan terkait dengan administrasi keuangan, fasilitas, dan juga sumber daya manusia yang ada di Fakultas Teknik dan Sains. Lanjut Mas Ridwan. Lewat aja, ini perkenalan. Fotonya memang saya bikin agak mentereng ya. Belum. Naik dulu katanya. Nah, fotonya agak mentereng nih. Teknik kami, saya dengan Pak Yugo alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan bisa sampai mengunjungi ke IKN. Siapa tahu nanti teman-teman ada salah satu juga yang bisa ke sana. Amin ya. Dan salah satu alumni UIK itu juga ada yang sudah bekerja di IKN, gitu ya, di sebagai PNS di sana. Lanjut Mas Ridwan. Biar semangat rekan-rekan, saya ajak untuk ice breaking sebentar begitu ya. Lanjut. Gambar apa yang ada di sini? Apa? Oh, panda. Betul tidak? Betul ya? Oke. Gambar satu adalah gambar panda. Lanjut. Gambar apa yang tersembunyi? Gurita. Betul ya? Lanjut. Ada berapa lubang yang ada pada kaos tersebut?
takut. Berapa? Yang jawab 2 siapa? 3, 4, 5, 6. Yang 6 berapa orang? 7, 8. 8 ya? Bisa menghitung? Bisa. Kenapa saya tampilkan ini? Karena nanti di teknik itu teman-teman paling tidak kalau urusan ngitung-ngitung gitu ya, itu harus bisa gitu ya. Seperti tadi disinggung oleh Bu Feril, Bu Dekan, bahwa kita mata kuliahnya mungkin di semester 1-2 banyak masih terkait dengan ilmu-ilmu dasar, matematika gitu ya. Ini ada 8. Lengan ada 2, atas bawah ada 2 berarti 4. Kemudian lubang yang depan itu ada 2, 6. Tetapi terlihat backgroundnya berarti belakangnya juga berlubang. Maka jumlahnya adalah 8. Ya. Berikan aplaus dulu untuk kita teman-teman ya, biar semangat. Kita lanjutkan slide-nya Mas Ridwan. Kita masuk di pengantar kita. Silahkan, tadi mungkin sudah diperkenalkan tapi tidak ada salahnya. Lanjut. Bangunan gedung di lingkungan FTS ini bangunan utamanya ada 5 rekan-rekan sekalian. Yang kita tempati ini adalah gedung utama fakultas, kita sebut sebagai gedung utama FTS gitu ya. Kemudian kita punya laboratorium teknik mesin. Nanti mungkin di sesi prodi akan lebih dijelaskan gitu ya. Kemudian ada gedung laboratorium teknik sipil, ada gedung laboratorium teknik elektro, dan juga ada gedung laboratorium teknik informatika. Tempatnya di mana dan seterusnya nanti rekan-rekan bisa melakukan tour gitu ya. Lanjut. Gedung utama FTS yang saat ini kita berada terdiri dari 3 lantai. Mohon doanya mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa bangun untuk di lantai 4 khusus untuk aula. Jadi kalau teman-teman nanti kemudian ada event atau acara yang besar penyambutan seperti ini sudah nggak dempet-dempetan gitu ya. Mohon doanya rekan-rekannya. Amin ya robbal alamin. Gedung utama kita di lantai 1 ini terdiri dari ruang dekanat, kemudian ruang pelayanan fakultas, ada ruang pelayanan di program studi, kemudian ada toilet dosen dan karyawan, ada toilet mahasiswa gitu ya. Kemudian juga ada pantry atau mungkin kita sebut sebagai dapur gitu ya. Kalau kita masuk dari depan gedung tadi, mana sih toilet yang mahasiswa? Maka ada di sebelah kiri, dari pintu lobi. Untuk toilet dosen dan karyawan yang ada di sebelah kanan. Cuman kadang-kadang mahasiswa asal serobot aja masuk di toilet dosen dan karyawan. Udah gitu sepatunya dekil. Maka di dalam kamar mandinya tuh berantakan gitu ya. Jadi mohon ada adab, tadi disampaikan adab dan ilmu. Jadi pun teman-teman masuk dengan sepatu yang kotor, mohon ya ketika masuk di kamar mandi nanti bisa datang bersih. Ya kalau keluar dari kamar mandi juga bersih gitu ya. Jadi jangan meninggalkan jejak gitu teman-teman ya. Kemudian lantai 2 ini ada ruang aula FTS yang sekarang kita tempati. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari berbagai pihak kami dapat menyelesaikan renovasi ruang aula ini, dan ini perdana dipergunakan untuk penyambutan mahasiswa baru. Jadi selamat untuk rekan-rekan semuanya. Sebagai informasi, ruangan ini adalah didesain dari alumni kita juga, dari alumni program studi teknik sipil ya. Jadi berkarya di kampus gitu ya. Aula ini kita rancang atau didesain oleh alumni dari teknik sipil. Kemudian ada laboratorium prodi sistem informasi, kita sebut nanti sebagai ruang 209. Jadi labnya ada di lantai 2 untuk yang prodi SI. Kemudian ada ruang sidang e-learning, posisinya ada paling ujung dekat tangga di sayap kanan dari pintu masuk. Kemudian ada ruang kelas di setiap, selain aula dan yang tadi saya sebutkan itu kita anggap sebagai ruang kelas. Ada ruang gugus penjaminan mutu yang tadi disampaikan Pak Yugo. Jadi kita mutu pendidikan, mutu keuangan dan sebagainya itu dikontrol oleh gugus penjaminan mutu. Istilahnya yang ngatur QC, quality control gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada musola wanita yang terletak di sayap kiri, tangga sebelah kiri dari pintu masuk.
Lantai 3 ini ada ruang program studi sistem informasi. Jadi ini agak berbeda dari prodi yang lain. Jadi SI ini prodinya ada di lantai 3 untuk ruang prodinya. Yang lain tadi ada di lantai 1 semuanya. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk prodi SI pun nanti akan bisa bergabung dengan prodi-prodi yang lain di bawah. Amin ya, rekan-rekan ya, biar gampang gitu kalau nyari kaprodinya, nggak harus naik lantai gitu. Kemudian ada musola darurat laki-laki. Saya sebut sebagai musola darurat kenapa? Karena kalau laki-laki jam istirahat atau jam sholat ya wayana silakan ke masjid. Jadi musolanya ini sebagai kondisi darurat saja. Misalnya hujan petir gitu ya, hujannya deras banget nggak bisa ke masjid, ya boleh dipakai untuk musola darurat. Itu ada di lantai 3 ya teman-teman ya. Lanjut mas. Kemudian ini preview saja atau tampilan atau contoh gitu ya, lab di teknik sipil, lab-labnya apa saja begitu ya, nanti bisa lebih detail pada saat pengenalan dengan prodi. Lanjut. Kemudian ada lab teknik mesin, ini juga ada yang teman-teman kalau tadi dari masuk ya mau belokan itu di sebelah kanan itu sudah ada semacam infrastruktur atau perangkat yang digunakan sebagai penelitian. Ini teknik mesin. Jadi nanti labnya apa saja, penelitiannya apa saja nanti pada sesi siang mungkin akan dijelaskan pada sesi prodi. Lanjut. Berikutnya lab teknik elektro, gedungnya juga yang bersebelahan dengan gedung kita, ada di sebelah kiri sayap gedung FTS. Labnya ada 5, apa saja gitu ya, nanti silakan mungkin bisa dieksplor pada saat sesi dengan prodi. Berikutnya adalah lab teknik informatika gitu ya, ini juga ada 5 laboratorium. Kita ada ruang podcast dan seterusnya. Sebagai informasi bahwa selain saya diamanahkan untuk bidang sumber daya di fakultas sebagai wakil dekan, tapi juga seperti Pak Yugo, saya punya home base sebagai dosen. Dosen di prodi apa? Saya ada di prodi teknik informatika, teman-teman ya. Labnya ini ada 5, cuma mungkin yang tergambar baru 4. Lanjut. Kemudian lab sistem informasi, ini ada di U209, nanti mungkin sesi prodi juga bisa sambil dilihat-lihat. Oke, nah ini struktur organisasi mungkin tadi sudah disampaikan, kalau di kanat bisa dilanjut mas. Ini tadi ada Bu Dekan, ada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, mungkin sudah kenalan, terutama ini yang paling populer adalah Pak RW kita, nih Pak Dr. Imun. Lanjut. Berikutnya adalah staf fakultas yang barangkali tadi belum diperkenalkan, akan coba saya perkenalkan. Pertama adalah Kepala Bagian Tata Usaha, ini ada Pak Arif. Kemudian Kasubag Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ini ada Bu Rina Lestari. Kasubag Administrasi Keuangan, ini ada Bu Mimin Mintarsi. Lanjut. Kemudian staf-staf yang ada di fakultas, ini ada pertama adalah staf keuangan, ini ada Muhammad Barkan Sundarta. Kemudian staf akademik, ini ada Mas Rasif Akbar. Staf tata usaha, ini ada Faiza Nur Lutfia. Kemudian ada staf fasilitas dan properti, ini ada Pak Ridwan Susanto yang jadi operator kita hari ini di sebelah sayap kanan. Kemudian ada tata usaha juga, kita nanti untuk pelayanan di fakultas, teman-teman misalnya mau nyetak invoice, mau ngecek pembayaran dan seterusnya, nanti dengan teman-teman yang di tata usaha ini ada Mbak Faiza dan juga Mbak Aulia Kusuma Dewi. Jadi silakan nanti ini staff-staff kita, fotonya juga bisa dilihat. Kalau ketemu atau misalnya mau, oh ini staf TU, oh ini staf keuangan, oh ini yang operator, ini staf fasilitas. Jadi bisa paling tidak menjadi informasi awal untuk teman-teman, oh ini orangnya gitu ya. Lanjut. Kemudian jumlah dosen mungkin kami update tadi Bu Dekan, jumlah dosen kita total ada 76 tersebar di 7 prodi ya. Di sipil jumlah dosen 16, di teknik mesin itu ada 11, teknik elektro ada 8, informatika ada 22, kemudian ilmu lingkungan ada 8, SI ada 5, kemudian RPB ini ada 6. Mungkin ini ada update juga di RPB ya. Ini paling banyak di TI karena memang sampai dengan saat ini dari 1.500 mahasiswa aktif kita di fakultas,
paling banyak memang masih di teknik informatika. Lanjut. Kemudian ini statistik untuk tenaga kependidikan kita di FTS. Jumlah laboran kita ada 14 yang nanti akan mendampingi teman-teman ketika praktikum di masing-masing lab gitu ya. Kemudian ada staf administrasi ini ada 17, kemudian ada staf rumah tangga yang terkait dengan kebersihan itu ada 6 orang. Jadi jumlah untuk tenaga kependidikan kita di FTS ada 37 orang. Jadi total kita dosen dengan karyawan itu kurang lebih ada 113 orang, teman-teman sekalian. Lanjut. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Apa saja biaya pendidikan yang ada di Universitas Ibnu Khaldun, gitu ya. Pertama adalah SPP. SPP itu adalah sumbangan pembinaan pendidikan yang dibayarkan selama satu semester sekali. Besarannya sesuai dengan ketentuan dari universitas, gitu ya. Berapa SPP kalian? 2,5 juta, ya. Jadi besarnya 2,5. Biasanya nanti akan naik terus ya teman-teman ya, termasuk di kampus lain juga sama gitu ya. Makanya alhamdulillah bisa masuk kuliahnya sekarang, jangan ditunda-tunda gitu ya. SPP ini biasanya akan dibayarkan di awal semester gitu ya, karena nanti akan terkait dengan apa status keaktifan teman-teman sebagai mahasiswa. Kenapa harus aktif statusnya gitu ya? Kita di UIK ini sudah menggunakan sistem untuk akademiknya, kita sebut sebagai SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, gitu ya. Jadi teman-teman ketika mau melakukan perkuliahan itu harus nanti terekam bisa mengisi FRS. Tahu FRS atau KRS gitu ya, Kartu Rencana Studi misalnya gitu ya, atau FRS adalah Form Rencana Studi. Teman-teman akan nanti mungkin di sisi siang ya akan ada simulasi pengisian FRS seperti apa gitu ya. Mata kuliah apa yang akan kita ambil di semester 1, di semester 2 dan seterusnya. Berapa jumlah SKS-nya gitu ya. Maka nanti untuk kita bisa memilih mata kuliah itu harus di sistem itu tercatat sebagai mahasiswa aktif. Bagaimana agar aktif? Maka harus bayar SPP. Karena di sistem itu berlaku sistemnya dari Dikti ya, yang SIAKAD yang kita pakai dan itu berlaku memang general, artinya akan terkunci kalau kita belum bayar SPP nggak akan bisa ngisi FRS, status mahasiswa kita tidak aktif. Selanjutnya itu biaya pendidikannya adalah biaya SKS gitu ya, kepanjangan dari Satuan Kredit Semester gitu ya, bukan sistem kebun semalam. Beda kalau teman-teman nanti ngerjain tugas, dikasih tugas dosen gitu biasanya kan SKS aja gitu ya. Butuh berapa lama buat tugas ini? Seminggu pak, gitu ya. Dikasih waktunya seminggu, ngerjainnya tetap aja H-1 baru dikerjain ya. SKS namanya, sistem kebun semalam. Jangan ya teman-teman ya. Nah, SKS ini besarannya dihitung per jumlah SKS yang diambil, gitu ya. Besarannya variatif di setiap fakultas gitu ya, tapi kita termasuk relatif cukup ya besarannya. Kemudian ada biaya terkait dengan ujian semester. Kita di ujian kan ada UTS dan juga UAS ya, tetapi untuk pembayarannya itu tidak dibagi-bagi, ini harus bayar UTS, bayar UAS enggak. Jadi pembayarannya cukup satu kali saja, pembayaran untuk ujian semester dan dihitung per mata kuliah, bukan per SKS. Kalau ngambil mata kuliahnya ada 8 ya nanti tinggal dikali saja. Kemudian praktikum, biaya praktikum ini biaya yang dibebankan sesuai dengan mata kuliahnya. Teman-teman barangkali mungkin yang di informatika misalnya mengambil praktikum basis data gitu ya, maka nanti besaran untuk biaya kuliah, biaya praktikumnya akan mengikuti gitu ya. Berikutnya ada biaya untuk kerja praktik dan KKN. Ini biasanya ada di semester 6. Maka nanti di semester 6 itu teman-teman akan ditagihkan terkait dengan biaya kerja praktek dan juga KKN. Gitu. KKN nanti di UNIF, kalau kerja praktek itu sesuai dengan prodi masing-masing, gitu ya. Kerja praktek itu kayak magang. Kalau dulu mungkin yang di SMA kayak praterim, gitu ya. Biaya berikutnya ini adalah terkait dengan biaya skripsi. Biaya skripsi adalah biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan teman-teman melakukan skripsi kalau sudah tingkat akhir nanti ya.
Nanti biaya yang dibebankan adalah pada kolokium maupun pada saat sidang, gitu ya. Kolokium besarannya itu 300.000, dengan untuk sidang standar itu biayanya sudah ditetapkan itu 1,5 juta. Kemudian untuk yudisium ini biaya selanjutnya, ini pelaksanaan yudisium ini di tingkat fakultas itu sebesar 450.000. Itu pada saat teman-teman sudah selesai sidang nanti biasanya akan dilakukan yudisium, dapat SKL atau surat kelulusan. Biaya terakhir adalah terkait dengan wisuda, nanti pembayarannya di universitas. Jadi besarnya berapa, variatif mungkin ya, setiap tahun akan berbeda sesuai dengan kebijakan dari universitas. Nah ini teman-teman bisa lihat biaya-biaya yang tentu bisa akan dikeluarkan kapan yang semesteran, kapan yang pada saat sidang gitu ya, atau kapan pada saat tingkat akhir atau menjelang lulus gitu ya. Tentu kalau biaya wisuda kan nggak mungkin kita bayar setiap semester gitu ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan, pada saat ini memang banyak sekali marak penipuan online teman-teman ya. Ini sebagai materi tambahan dari kami. Selain informasi terkait dengan keuangan dan fasilitas perlu kami sampaikan. Jadi saat ini marak penipuan online. Bentuknya bisa beragam teman-teman ya. Dapat di WA buka undangan pernikahan .apk dan seterusnya gitu ya. Maka saya yakin sudah pada banyak yang tahu itu, tetapi tidak ada salahnya kita sampaikan. Lanjut Mas. Nah, penipuan online adalah tingkat kriminal atau tindakan kriminal menggunakan media digital untuk menipu orang demi keuntungan pribadi, gitu ya. Pelaku ini memanfaatkan berbagai platform, bisa e-commerce, bisa media sosial, bisa email dan seterusnya. Kalau ada link-link yang aneh yang muncul di WA atau di email, nggak usah diklik. Atau muncul informasi-informasi yang sangat-sangat menarik gitu, misalnya selamat Anda mendapatkan 300 juta, silakan klik yes atau silakan hubungi, dan nggak usah dihirau atau nggak usah kita ikuti gitu ya. Itu penting bagi kita semuanya. Lanjutnya, fakta dan data terkini dari berbagai laporan lembaga keamanan ini peningkatannya signifikan teman-teman, tidak hanya yang melalui email dan seterusnya, tetapi pencurian data kita di e-commerce pun bisa terjadi gitu ya. Jadi maka banyak korban berasal dari kelompok muda hingga lansia. Kalau yang muda-muda itu gampang tergoda, kenapa? Ya karena ada yang menarik gitu ya. Kalau yang lansia tergoda kenapa? Barangkali dia tawaran menarik, nggak tahu informasinya, asal diklik HP-nya tersadap gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati. Oleh karena itu siapapun bisa menjadi target dan kita harus berhati-hati. Selanjutnya, ini informasi saja teman-teman ya. Ibu dekan kita kemarin juga modusnya banyak sekali teman-teman ya. Terkena juga gitu ya. Mungkin tidak hanya terkena secara langsung, tetapi karena ada aspek-aspek hipnotis melalui telepon dan seterusnya. Itu kan sekarang banyak sekali ya. Nah, modus yang sering digunakan adalah melalui penipuan belanja online, kemudian phishing atau penipuan data lewat link yang diklik gitu ya, nanti kemudian memasukkan akun kita kena, HP kita kemudian disadap dan seterusnya. Investasi palsu atau investasi bodong gitu ya, mengiming-imingi ayo kita iuran sekian nanti akan dapat rumah senilai 2M gitu, padahal iurannya cuma 10.000. Kayaknya tuh nggak mungkin gitu ya. Ya nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak usah kita ikuti. Kemudian undian hadiah palsu yang tadi saya sampaikan, misalnya selamat dapat 300 juta cukup dengan klik link ini, itu kan nggak mungkin gitu ya, nggak masuk akal, maka tidak perlu kita klik. Termasuk juga akun-akun media sosial palsu yang mengaku sebagai teman atau saudara. Kan sekarang kadang-kadang banyak ya kita dapat minta pulsa, ini kakak lagi di ini dan seterusnya, padahal mungkin HP-nya sedang disadap. Selanjutnya, kemudian ini ada scam ya, scam alert. Jadi korban biasanya tertipu karena kurangnya literasi digital dan juga tergiur iming-iming keuntungan cepat atau panik karena ditekan secara emosional. Anak Anda kecelakaan, silahkan transfer uang ini dulu untuk biaya pengobatan awal atau untuk DP dan seterusnya. Kalau udah panik, kita mudah sekali untuk kemudian dikelabui atau diarahkan ke tingkat kebohongan yang selanjutnya. Jadi banyak sekali korban karena memang kitanya kurang literasi digital. Selanjutnya, nah ciri-cirinya adalah akun tidak resmi. Sekarang ini banyak akun tidak resmi teman-teman ya. Akun IG aja saya yakin teman-teman ini IG-nya ada yang IG resmi,
Ada yang IG-nya juga asal daftar akun dan seterusnya. Satu orang mungkin bisa punya 5 akun IG. Bener nggak? Bener ya? Itu baru satu orang. Kalau jumlah penduduk kita ada 270 juta ya, sudah bukan 250 juta lagi seperti lagunya Roma Irama. Kita sudah 270 juta. Ini berkabut ya, kayak di puncak. Mungkin bisa di ini ya, untuk apa namanya, airnya mungkin bisa dikurangi, jadi jangan terlalu kencang. Ya, atau dimatiin aja untuknya, jadi anginnya saja. Oke. Selanjutnya Mas. Nah, udah, itu aja. Dikit aja kecil. Nah, atau dimatiin nggak apa-apa ininya, airnya. Nah, udah, gitu aja. Oke, selanjutnya Mas Ridwan. Mati. Oke. Dampaknya bagi kita tidak hanya kerugian finansial tetapi juga trauma psikologis ya. Kita kehilangan kepercayaan diri, kemudian hingga masalah umum yang terkait dengan data pribadi kita mungkin disalahgunakan. Kita chat dengan orang, di screenshot, dipublish di media sosial dan seterusnya. Jadi kadang-kadang menimbulkan dampak psikologis. Selanjutnya Mas Ridwan. Tips menghindarinya adalah kita menggunakan aplikasi resmi. Kalau mobile banking, ada nggak yang punya mobile banking? Ada ya, gunakan yang resmi. Kalau download ya di Play Store atau Google Play misalnya gitu ya, atau dari iOS Store misalnya gitu ya. Jangan download dari Google Drive, jangan download dari Google gitu misalnya. Kemudian verifikasi informasi dari sumber terpercaya. Misalnya kita dapat informasi selamat Anda menang undian Brizi gitu misalnya. Brizi itu dari mana? BRI. Pastikan callingnya jangan pada nomor yang tertera pada si SMS-nya atau si WA-nya, tetapi silahkan googling nomor resmi BRI berapa, tanya gitu ya. Kemudian jangan sembarang klik tautan atau membagikan OTP data pribadi. Kemudian juga pastikan nomor rekening atau akun kita diverifikasi sebelum bertransaksi. Jadi perlu ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Selanjutnya peran keluarga dan pendidikan. Jadi teman-teman di rumah ada orang tua begitu ya. Kemudian di sini ada komunitas di kampus. Maka bergaulah dengan rekan-rekan yang kemudian membawa Anda kepada kebaikan. Saling mengingatkan gitu ya. Saling mengajak untuk kebaikan, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Pokoknya intinya teman-teman nanti di prodi sudah masuk di perkuliahan, sudah punya rekan satu kelas gitu misalnya, silakan saling menjaga, silakan saling mengingatkan dan kompak intinya gitu ya. Kalau ada teman yang misalnya kok agak-agak nyeleweng nih, suka merokok di mana gitu, tegur gitu, laporkan ke Pak RW. Nih Pak RW ini sering dapat WA dari Pak WR ya Pak ya. Kemudian peran pendidikan di kampus juga tentu kita mengusahakan memang juga memberikan edukasi kepada teman-teman untuk bisa mempergunakan kehidupan sehari-hari teman-teman di kampus itu juga sesuai dengan etika dan adab yang ada di kampus gitu ya. Etikanya seperti apa nanti mungkin bisa disinggung juga sama Pak Rimo. Selanjutnya Mas, materinya cukup panjang tapi kayaknya saya akan selesaikan dalam waktu yang cepat saja. Ini yang tadi sempat disampaikan Budikan juga, katakan tidak pada judi online karena pasti akan sangat merugikan sekali. Bisa ke slide yang agak di akhir Mas. Ini kayaknya tidak perlu judi online itu apa, nggak perlu. Berlanjut dampaknya sebentar. Ini dampak-dampak, oke nggak apa-apa. Ini kenapa nih judi online gitu ya? Ini kurang edukasi, akses teknologi tanpa pengawasan. Kita punya HP. Kalau nggak kita gunakan dengan baik, ujungnya akan terjerumus ke hal yang negatif. Salah satunya adalah judi online, gitu ya. Judi online biasanya berawal dari apa? Dari game online, gitu ya. Ada yang suka main game nggak? Banyak ya. Ada yang nggak suka main game? Nggak ada. Maka kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. HP kita, gitu ya, sudah dibelikan oleh orang tua kita, maka kita pergunakan dengan bijak.
Kalau untuk kebutuhan pendidikan silahkan gitu ya. Teman-teman akan kemarin mungkin sudah disampaikan di ta'aruf, ada AI, mungkin ChatGPT dan seterusnya. Pergunakan secara bijak gitu ya. Kita punya teknologi maka harus bisa mendukung terkait dengan efektivitas kita. Bukan kemudian kita tergantung sama teknologi gitu. Dikit-dikit ngeliat HP, ada WA enggak dari mantan, ada WA enggak dari mungkin scrolling dan seterusnya gitu ya. Tetapi ya kadangkala boleh, perlu, tetapi kita tetap harus fokus pada tujuan kita. Jangan lengah, teknologi kemudian membawa kita kepada hal yang negatif atau hal yang tidak produktif. Harusnya dengan teknologi kita bisa lebih melesat lebih jauh gitu. Oke, materi dari dosen kayaknya cuma ini, saya akan nyari lebih banyak misalnya gitu ya. Lanjut Mas. Selanjutnya, nah ini cara mencegah, ini penting ya. Tingkatkan kesadaran akan bahayanya, batasi gadget pada anak remaja. Kalau sekarang nggak mungkin bisa dibatasi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri untuk bisa bijak dalam berteknologi. Edukasi keluarga yang barangkali orang tuanya di rumah sibuk, bekerja dan seterusnya, ya itu tetap kita sendiri sebagai seorang pribadi tetap harus bisa mengedukasi diri kita sendiri. Laporkan situs judi ke pihak yang berwenang, misalnya Kominfo. Sekarang banyak ya kanal-kanal untuk pelaporan situs judi online. Nanti tentu akan ada proses untuk pemblokiran dan seterusnya. Selanjutnya, katakan tidak pada judi online. Terakhir, lanjut. Mari bersama-sama kita menjaga orang terdekat kita agar terhindar dari judi online demi kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya Mas, yang paling penting kunci kesuksesan adalah the key of success ya teman-teman ya. Benar ya? Kunci kesuksesan adalah the key of success. Nah, yang benernya ini, konsistensi is the key. Jadi kita harus konsisten melakukan kebaikan sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, karena pada akhirnya masa depan akan datang kepada kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang sudah kita lakukan hari ini sehingga akan berdampak kepada masa depan kita. Oleh karena itu, pesan terakhir saya, bukan pesan-pesan terakhir ya. Pesan terakhir saya pada sesi ini, rekan-rekan sudah diterima di Fakultas Teknik dan Sains, pergunakan kesempatan yang mungkin rekan-rekan saudara Anda tidak dapatkan. Ada yang mungkin teman SMK, SMA tidak bisa kuliah karena kekurangan biaya, temuin karena hal lain gitu ya. Rekan-rekan ini adalah rekan-rekan pilihan 250 mahasiswa FTS yang baru memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik. Pergunakan kesempatan dengan baik, mudah-mudahan nanti memberikan keberkahan dan juga memberikan masa depan yang lebih baik untuk rekan-rekan semuanya. Slide terakhir. Terima kasih aja kayaknya. Nah, saya tutup dengan pantun teman-teman semuanya. Di tengah hutan ada pohon talas. Saya yang cakep ya, alhamdulillah. Tumbuh subur dan memiliki daun yang luas. Janganlah kalian jadi mahasiswa yang malas. Rajin belajar agar ilmu bertambah luas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safarudin Hidayat Al Ihsan, Eskom Mkom yang telah memaparkan materinya. Acara